Saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan di penutupan bahasan beberapa jenis zikir. Tentu banyak sekali ya, tapi yang paling dasar yang sering disebutkan adalah zikir yang dibaca habis sholat, yang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ya. Kata para ulama ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena subhanallah mensucikan Allah. Alhamdulillah memuji Allah, Allahu Akbar membesarkan Allah. Maka Allah sangat cinta dengan kalimat-kalimat ini. Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, digabungkan semuanya, maka lebih saya cintai daripada terbitnya matahari untukku. Maksudnya terbit matahari. Kita tahu kalau terbit matahari semua manusia, semua makhluk senang bisa beraktivitas terang. Maka satu kali ucapannya lebih baik daripada matahari terbit. Makanya dijadikan zikir. Subhanallah dijadikan zikir 33 habis sholat. Alhamdulillah, Allah Akbar, gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca habis sholat, subhanallah 33, Allah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, semua 33, dan dia genapkan 100-nya, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit di sini ya, lafadznya memang begitu, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga Fatimah pernah mengeluh radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, kepada ayahnya, ya Rasulullah, dilihatkan tangannya, pecah-pecah, karena banyak bekerja di rumah, gitu kan, bersihin rumah, ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Nabi SAW waktu itu kebetulan punya banyak ya pekerja-pekerja. Kata Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku ini. Satu kah, dua orang yang bisa membantu. Nabi SAW bukan tidak ingin memberi, karena beliau sendiri di rumahnya pakai pembantu gitu kan. Tapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hal yang lebih besar kepada Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat sahih, maka Rasulullah SAW datang kepada kami di malam hari di musim dingin. Jadi waktu itu rupanya musim dingin. Fatimah paginya minta pembantu, malam harinya Rasulullah SAW datang kepada kami, sementara aku dengan Fatimah di ranjang. Dan Rasulullah SAW naik ranjang itu sampai kami rasakan dingin kakinya. Karena musim dingin. Nabi SAW duduk di ranjang mereka, karena ini anak perempuan Nabi SAW, dan mereka merasakan dinginnya kaki Nabi SAW karena dari luar. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu? Bacalah kalau kalian mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu lebih baik daripada pembantu. Kata sebagian ulama hadis, siapa yang lagi capek, lagi letih, lagi sumpah, baca ini 33, gitu kan. Maka Allah SWT akan gantikan semua capeknya, semua letihnya dengan kesenangan dan kegembiraan. Tentu ini sebagian riwayat, saya tidak bisa sebutkan semua. Kemudian kita pindah ke riwayat yang lain, ya. Kalimat zikir yang paling afdal ini mesti yang pertama tadi saya sebutkan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini tentu dianjurkan dibaca minimal kalau bisa dibaca sehari 100 kali pagi, 100 kali sore. Dan lebih baik lafadznya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama, tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali di pagi hari, siapa yang baca 100 kali di sore hari, maka Allah akan selamatkan dia dari syaitan. Riwayat lain, seperti dibebaskan 10 budak anak Adam, ya, atau anak dari Bani Ismail, kemudian dia akan diberikan 100 pahala, dihapus 100 dosa, diangkat 100 derajat, gitu kan, dan akan menjadi penghalang dari syaitan yang akan menggodanya. Kemudian juga ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumit yang dibaca 10 kali habis subuh dan 10 kali habis maghrib. Ini berbeda. Ditambah yuhyi wa yumit, ini memang lafaz hadisnya seperti itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar di subuh dan maghrib untuk membaca 10 kali, dan Nabi SAW janjikan seperti membebaskan 4 orang budak dari Bani Ismail. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam zikir yang lain, kalau kita gabungkan antara keduanya, dari subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, digabung dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Telah datang seorang badui kepada Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimat yang aku bisa ucapkan, supaya aku bisa mengingat Tuhanku. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amalkan itu. Orang ini mengatakan, baiklah. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar depan pintu, dia diam. Pintu masjid, kata Nabi SAW, teman kalian sedang bimbang, dia akan kembali. Maka dia kembali lagi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi 4 kalimat itu untuk Tuhanku. Untuk aku apa? Kalau aku baca ini dapat apa nih? Gitu kan. Kata Nabi SAW, itu semua untuk Tuhanmu. Tapi setelah itu kamu bisa bilang, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya Allah, luaskan rezekiku.
Ya Allah, berikanlah aku keselamatan. Maka kata Nabi SAW, engkau akan dapat semuanya. Jadi teman-teman keluar rumah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, berikan aku keselamatan. Dapat jaminan dari Nabi SAW. Hanya dengan mengucap. Sekali loh ini, bagaimana kalau baca 10 kali, 100 kali. Gitu kan? Maka itu luar biasa maknanya. Kemudian kita pindah ke zikir yang selanjutnya. Jadi kita sudah kita sebutkan la ilaha illallah satu, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ini dua, kita gabungin saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita gabungkan kedua zikir yang satu dan dua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Yang keempat adalah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta atau perbendaharaannya surga. Maknanya orang kalau ucapkan satu kali, kata sebagian ulama hadis, satu kali la haula wa la quwata illa billah, itu dia akan mendapatkan semua apa yang Allah janjikan di surga. Dari fasilitas apa saja, makanan, minuman, pakaian, pelayan-pelayan segala macam, dengan ucap sekali Allah kasih. Karena makna daripada la haula wa la quwata illa billah adalah perbendaharaannya surga. Maknanya dengan mengucapkan sekali dapat semua fasilitas tambahan di surga. Kalau dia sudah punya satu pelayan jadi dua pelayan. Dia punya makanan sekian porsi, dia akan dapat dobelnya dengan mengucapkan itu. Dan Umar bin Khattab adalah paling gemar kalau mengutus pasukan selalu mengingatkan. Ingatlah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah. Bertakwalah. Karena perbedaan kalian dengan musuh kalian adalah di ketakwaan kalian. Kalau dihitung dari senjata, dihitung dari pasukan, pasti kalian akan kalah dari musuh. Tapi memang sudah begitu sifatnya jihad dari dulu ya. Selalu pasukan kita lebih sedikit, senjata kita lebih sederhana. Itu sudah umum. Kata Umar, yang membuat kalian menang justru karena ketaatan kalian dan kemaksiatan musuh kalian. Kalau kalian juga bermaksiat kepada Allah, maka pasti musuh kalian akan mengalahkan kalian karena mereka lebih banyak dari jumlah dan senjata. Kan gitu. Lalu kata Umar, perbanyaklah la haula wa la quwata illa billah. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW sama istrinya. Waktu pasukan Nabi SAW pulang dari perang, ada pernah Nabi utus SAW pasukan lalu kembali, semua anggota pasukan kembali kecuali anaknya, bapak dan ibu ini. Datanglah keduanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, semua pasukan kembali kecuali anak kami. Kami sedih nih, mungkin dia disiksa sama musuh. Kalau dia pasti mati syahid gak ada masalah. Tapi sekarang teman-temannya gak ada yang tahu nih, gitu kan? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, pulanglah dan amalkan sama istrimu, la haula wa la quwata illa billah. Ucapin itu. Dia pulang, dia bilang, dia sampaikan sama istrinya, lalu dia amalkan. Dia bilang sampai kami ngantuk, ucapin terus la haula wala quwata illa billah. Terus diulangi sampai ngantuk. Waktu kami tertidur, di tengah malam kami dengar suara ketukan pintu. Begitu kami buka ternyata anak kami di depan pintu. Lalu kami tanya, nak, bagaimana ceritanya kamu bisa selamat dari musuh? Dia bilang, wahai ayah, dari beberapa saat yang lalu saya merasa semua rantai-rantai yang dijepitkan ke leher, ke kaki dan tangan saya oleh musuh membesar sendiri. Dan akhirnya saya bisa lepaskan. Rantai itu kecil-kecil, membesar sendiri sehingga kaki dan tangan saya bisa keluar. Lalu kemudian saya sempat mengambil beberapa unta ya, musuh, lalu saya pulang ke sini. Riwayat lain menjelaskan kalau saya seperti seakan-akan terbang dan sampai ke rumah anda ini dengan la haula wala quwata illa billah. Makanya dikatakan perbedaan surga. Banyak orang enggak remeh. Ini teman-teman kalau lagi lampu merah, baca la haula wala quwata illa billah, la haula. Anggaplah 10 kali kalau dalam 1 menit. Pernah saya bilang, daripada lihat helmnya orang, daripada lihat warna mobil, daripada omong kosong. Ada orang subhanallah lebih penting lihat WA-nya. Lampu merah lihat WA. Kadang-kadang mengetik sambil setir mobil. Tabrakan baru masalah. Ya. Zikir ya akhi dan ukhti. Ya. Sebutkan ini. Yang kelima, ya, mengucapkan istighfar dengan berbagai macam lafadznya. Banyak hadis yang menyebutkan astagfirullah. Ada astagfirullahil azim saja. Ada yang paling lengkap astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga lafaz yang lain astagfirullah wa atubu ilaih ya. Tapi yang paling lengkap tadi, yang ada nama-nama dan sifat Allah hayyul qayyum. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang membaca sekali saja astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lafaz, tapi ikhlas teman-teman sekalian. Jangan seperti orang kumur-kumur. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Renungin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa yang dibaca? Ini. Jadi harus santun. Kalau kita bicara sama presiden atau pimpinan manusia, ngomong kumur-kumur begini pasti diusir gitu kan. Maka bicara yang baik, yang santun, yang sopan, maka kita akan dapat maksimal gitu kan. Istighfar banyak sekali manfaatnya, di antaranya kata Nabi SAW, ya, siapa yang melazimi istighfar, selalu lisannya mengucapkan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar di setiap permasalahannya.
dan juga akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan kata Nabi SAW, aku istighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Yang keenam adalah membacakan salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga banyak lafadznya. Allahumma salli ala Muhammad, bisa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Salawat Ibrahim juga bisa. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ini lafadz. Lafadz yang lain riwayat Tirmidzi juga berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz salawat yang ketiga tadi selain Allahumma salli ala Muhammad, bisa juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kemudian bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin, salawat Ibrahim ya. Ibrahim ini ada dua macam. Lafaz yang pertama tadi sudah umum, lafaz yang kedua yang saya mau jelaskan. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi. Ya Allah, berikanlah salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW dengan seluruh istrinya, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana kau telah mengucapkan atau memberikan salam hormat kepada keluarganya Ibrahim. Bedanya dengan lafaz Ibrahim yang umum kita baca dalam salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebutkan untuk Nabi Ibrahim dan sebagaimana kau mengucapkan salam kepada Ibrahim dan keluarganya. Kalau lafaz yang kedua yang ada istri-istri Nabi dan keturunan itu tidak disebutkan lagi namanya Ibrahim alaihissalam. Langsung kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin, berkahilah kepada Nabi Muhammad SAW ya, wa azwajihi, dan istri-istrinya, dan wa zurriyati, dan keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi keluarganya Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Jadi tidak disebut lagi nama Ibrahim alaihissalam tapi langsung kepada keluarganya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan ini sunnahnya minimal Bapak Ibu baca sehari 10 kali pagi, 10 kali sore, minimal zikir, salawat ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang baca 10 kali salawat kepadaku di pagi hari dan sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Juga banyak waktu-waktu seperti misalnya hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang paling mulia, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Karena siapa yang baca sekali salawat, maka dia akan dibalas 10 kali ya rahmat atau tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Nabi SAW, ragama anfum bri'in man idza dzukirtu inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di hadapannya lalu dia tidak mengucapkan salawat padaku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lafaz yang setelahnya yang ketujuh adalah setelah salawat kita membaca subhanallahi wa bihamdi. Ini saja subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kata Nabi SAW kalau dibaca 100 kali 100 pagi, sore ya. Masuk dalam zikir pagi sore, kata Nabi SAW, siapa yang baca subhanallahi wa bihamdi 100 pagi kali, 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Artinya saking banyaknya pahalanya. Ya. Siapa yang baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ya. Kemudian lafaz yang ke-8 adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Mirip tadi coba ditambah dengan subhanallahi azim ya. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, ya, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim.